Hai semuanya, jumpa lagi di channel ini. Eni I'm Rohit, I'm here, back of camera. behind the scene. Ya, ada suamiku di belakang kamera. Jadi teman-teman, di sini saya mau cerita tentang hal-hal apa saja sih yang membuat saya itu tidak betah tinggal di India. Jadi saya sudah menulis di sini. Saya menemukan 9 hal yang membuat saya itu tidak betah tinggal di India. Yang pertama adalah makanan, ya. Karena lidah saya ini sulit beradaptasi, sulit menerima makanan asing, jadi ini susah sih ya buat saya. Karena di India itu tidak ada yang namanya bakso, tidak ada yang namanya soto, makanan-makanan Indonesia itu sulit didapat. Yang kedua adalah cuaca. Nah, cuaca ini di New Delhi ya, cuaca itu kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali ya. Mulai bulan November sampai Februari itu dingin ya. Dari Maret sampai Oktober itu panas, dan panasnya itu bisa mencapai 47 derajat Celcius. Kalau di Indonesia 32, 34 sudah mereka bilang ekstrim. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Kalau musim dingin itu sampai 4 derajat, ya 3 sampai 4 derajat Celcius. Ketiga adalah karakter atau perilaku orang-orang di sini ya. Karakter orang di sini itu lebih cenderung keras, tentang sopan santun juga kurang. Walaupun ngobrol berdekatan seperti ini, ngobrol santai gitu, nadanya tinggi ya, seolah-olah lawan bicaranya itu berada di jarak yang jauh gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak "Hai, kamu lagi ngapain?" kayak teriak gitu loh ya. Itu nadanya itu tinggi. Dan mohon maaf ya, di India, di New Delhi itu kata permisi, kata terima kasih itu sangat jarang didengar. Sangat jarang ditemui orang yang misalkan minta tolong itu bilang permisi, minta tolong dong gitu, nggak ada. Terus kalau diberi sesuatu atau habis dibantu gitu, nggak ada ucapan terima kasih. Adapun itu hanya beberapa orang saja. Yang keempat adalah kebersihan. Kebersihan menurut saya di sini tuh masih kurang ya. Banyak orang yang masih suka buang air kecil di sembarang tempat. Bahkan di jalan raya pun kalau mereka kebelet bis ya berhenti aja di situ. Walaupun banyak orang yang lihat, udah kayak normal aja gitu, nggak ada rasa malu. Terus meludah juga masih banyak saya jumpai orang yang meludah sembarangan. Terutama yang saya tidak suka itu mereka tuh biasanya nyirih ya. Di sini tuh kaum Adam banyak yang nyirih. Jadi kalau meludah kan langsung di sembarang tempat gitu kan kelihatan merah gitu. Terus akhirnya membuat tempat-tempat tertentu itu menjadi kotor gitu. Yang kelima adalah debu dan polusi. Nah, kalau menurut saya bisa dibilang di New Delhi debu dan polusi itu wah luar biasa ya. Entah itu polusi dari kendaraan, entah itu polusi dari pabrik, entah itu polusi suara, polusi, pokoknya semua polusi itu ada. Itu yang membuat saya terkadang merasa risih, merasa tidak betah ya. Udah bising, udah polusi, apalagi kalau pas di musim dingin itu wah luar biasa, banyak terjadi kecelakaan karena adanya kabut juga. Yang keenam adalah cara mengemudi kendaraan yang tidak beraturan. Di sini itu cara mengemudi kendaraan itu luar biasa sekali ya. Seolah-olah sudah tidak takut dengan terjadinya kecelakaan, udah zigzag gitu aja ya, langsung rem cakram dan sebagainya. Bisa dibilang ugal-ugalan. Ini juga menyebabkan kendaraan lecet. Hampir semua kendaraan itu pasti ada lecetnya, pasti ada goresannya. Mepet sana, mepet sini, sentuh sana, sentuh sini, jadi lecet. Mobil tanpa gores itu mungkin hanya 1-2 aja. Dan yang ketujuh adalah model rumah. Nah,
model rumah itu seperti apartemen. Gimana sih teman-teman, kalau bentuk apartemen kan pasti kecil ya, tingkat-tingkat gitu, bahkan nggak ada rumah-rumah seperti di Indonesia satu rumah ada gentingnya gitu, enggak, atapnya itu rata dari semen gitu ya, dan itu kecil, tidak ada teras, pelataran gitu, tidak ada yang biasanya kita punya rumah di Indonesia yang ada pelataran, bisa nanam-nanam apa di situ, bisa duduk-duduk di situ. Itu di sini nggak ada. Kalau pagi misalnya pengen berjemur di bawah langsung sinar matahari itu susah. Terus yang ke-8 adalah jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh dari teman-teman yang di Indonesia. Kalau misalnya kangen, pengen pulang, itu nggak bisa langsung cepat, hari ini harus pulang, itu nggak bisa. Yang terakhir, yang nomor 9 adalah waria. Waria di India itu, percaya deh teman-teman, sangat menyeramkan, lebih seram dibanding waria yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begini? Karena di New Delhi, entah di kota lain saya tidak tahu ya, waria di New Delhi kalau ada pesta nikah misalnya ya, ada pesta nikah, ada pesta ulang tahun, ada wanita hamil, ada wanita melahirkan, mereka mesti datang 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu minta duit, minta uang, dan jumlah uangnya itu tidak sedikit teman-teman, dan mereka itu mematok harga. Misalkan di pesta pernikahan mereka datang minta uang, misalnya matok harga segini gitu, kita harus memberi sejumlah yang mereka minta. Kalau misalkan mereka minta 500, ya kita harus beri mereka 500, dan itu sudah bagian dari, kalau bisa dibilang sih mungkin itu sudah tradisi turun-temurun ya, dari zaman dulu memang suka ada waria yang memang meminta uang seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang tanya, kenapa nggak diusir aja? Kita nggak bisa ngusir ya, walaupun diusir dengan cara apapun, kalau kita tidak memberi uang kepada mereka, mereka nggak akan pergi. Mereka masih tetap di situ, dan mereka mau melakukan apa saja atau hal-hal yang memalukan demi mendapatkan uang tersebut. Misalkan kalau minta uang nggak dikasih, mereka bisa loh telanjang di tempat itu dan berdansa sampai dikasih uang. Atau hal-hal yang lain, bisa juga merusak bagian rumah kita, bisa juga menggedor-gedor pintu dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa nggak telepon polisi aja? Polisi sama saja, mereka juga tidak punya hak, atau mereka tidak bisa mengusir si waria tersebut, seolah-olah gini, masa bodoh gitu kan, karena sudah bisa dibilang itu sudah bagian dari tradisi, sudah memang dari dulunya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau, kalau kita mau mengadakan pesta, ya kita harus menyisihkan uang buat jaga-jaga, karena pasti si waria akan datang untuk minta uang. Nah, dulu waktu saya masih baru di India, datang dari Indonesia, di India beberapa minggu kemudian, akhirnya si waria-waria tersebut juga mendengar kalau saya itu pengantin baru. Jadi mereka datang, that gay coming in our home, how many people? Three people, and asking how much money? 35,000. 35,000. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya tidak tahu itu informasi dari mana ya. Oke teman-teman, itu tadi 9 hal yang membuat saya itu tidak betah tinggal di India. Buat kalian yang punya cowok yang sedang jatuh cinta ya, yang menjalin hubungan dengan cowok India, semoga ini menjadi pertimbangan buat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.